Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Happy Fitriani dari jurusan akuntansi dari Universitas Yarsi. Pada topik ke-6 ini kita akan membahas dan mempraktekkan di Excel dengan materi laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan secara sistematis hasil atau keadaan keuangan serta perusahaan dan merupakan sumber informasi keuangan kepada pihak yang membutuhkan, baik pihak intern maupun ekstern. Laporan keuangan memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama itu menyajikan informasi yang menyangkut posisi keuangan. Yang kedua itu untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar. Yang ketiga itu untuk menyatakan apa yang telah dilakukan manajemen. Laporan keuangan dapat diidentifikasikan secara jelas dari informasi yang diperoleh oleh suatu perusahaan. Prinsip penyusunan laporan keuangan sebagai berikut. Yang pertama itu relevan dengan tujuan operasi perusahaan dan kebutuhan pemakai. Yang kedua itu daya banding, bisa dibandingkan dengan laporan perusahaan periode sebelumnya atau perusahaan lain yang sejenis. Nah, jenis-jenis dan bentuk laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan atau SAK, laporan keuangan meliputi neraca, perhitungan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan di Indonesia harus disusun secara akrual, kecuali untuk laporan arus kas. Laporan keuangan dari perusahaan terdiri dari laporan laba rugi, lalu juga ada laporan perubahan ekuitas, lalu juga ada laporan posisi keuangan. Yang pertama itu laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi, menyajikan hubungan antara pendapatan atau penghasilan dan beban dari entitas. Laba sering digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar untuk pengukuran lain. Unsur-unsur laporan keuangan yang secara langsung terkait laba adalah pendapatan atau penghasilan dan beban. Di laporan keuangan itu akun-akun yang terkait yang berkaitannya itu akun-akun yang terkaitnya itu akun pendapatan sama akun beban aja. Laporan ini juga berfungsi sebagai alat memonitor kemajuan dan kekurangan keuangan perusahaan. Laporan perubahan ekuitas. Nah, ini laporan perubahan ekuitas itu suatu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan yang terjadi pada ekuitas suatu perusahaan untuk satu periode akuntansi tertentu. Adapun faktor-faktor yang menimbulkan perubahan ekuitas, yang pertama itu hasil usaha, rugi atau labanya. Kan kalau misalkan laba itu akan menambahkan modal, sedangkan rugi itu akan mengurangi modal. Yang kedua itu penanaman modal seperti tambahan investasi, penerbitan, dan penempatan saham baru. Yang ketiga itu pengurangan modal seperti pengambilan prive, pembagian dividen, penarikan modal atau saham. Lalu yang keempat itu ada modal akhir, yaitu modal perusahaan pada akhir periode. Nah, jadi itu yang di topik 6 ini kita akan bikin di Excel laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas. Nah, kita langsung aja ya ke Excelnya. Nah, ini udah dibikin, tapi kita akan mau bikin lagi. Ini contoh laporan laba ruginya. Yang pertama itu kita bikin formatnya dulu, copy aja. Ini kita rapihin, sesuaikan. Nah, untuk kode akun ini tuh dapatnya dari sheet akun. Ini kita copy aja.
Nah, untuk yang kolom nama akun itu kita isi pakai rumus VLOOKUP, sama dengan VLOOKUP titik koma daftar underscore akun titik koma. Itu daftar underscore akun itu dapatnya dari sheet akun, lalu titik koma 2 titik koma false, enter aja, lalu kita turunin gitu, tarik ke bawah. Nah, kita rapihin ini untuk jumlah pendapatannya, ini jumlah beban, ini jumlah biaya. Oke, ini kita kasih warna bagus. Oke. Selanjutnya untuk yang kolom jumlah itu kita akan isi pakai rumus sum if. Ini mulai dari kolom C8 ya, karena yang C7 ini kan cuman karena pendapatan ini tuh judul doang. Jadi kita mulai dari C8 sama dengan sum if, lalu kita ke neraca lajur, klik yang A, titik koma ke laba rugi lagi, terus klik yang A8, titik koma ke neraca lajur lagi, lalu klik yang ini, yang G, karena debit dikurangin kredit. Nah, ini kan ini debitnya. Nah, terus kita karena debit ditambah sama kredit. Nah, sekarang kita mau yang kreditnya itu, jadi plus sum if buka kurung neraca. Nah, terus kita klik lagi yang A, titik koma ke laporan laba rugi lagi, A8, titik koma ke neraca lajur lagi, kita klik yang H sekarang di laba rugi ya. Kita benerin dulu lah. Enter. Nah, kita benerin dulu, kita accounting, kita tarik sampai bawah, kita sesuaikan dulu. Oke, jika sudah begini, kita totalin untuk jumlah pendapatannya itu di kolom total, sama dengan rumusnya tuh pakai sum, sama dengan sum kita totalin dari C8 sampai dengan C11. Nah, tutup kurung, enter. Sama ya, ngelakuin hal yang sama dari C15 sampai C19, tutup kurung, enter.
Nah, ini kan pendapatannya 85 juta, lalu biaya yang dikeluarkan itu 14.500.000. Nah, itu laba ya. Sama dengan ini D12 dikurangi sama D20. Dapat hasilnya segini. 70.500.000. Kita cek ya di neraca lajur. Nah, sama kan laba 70.500.000. Oke, ini laba rugi sudah. Kita ke laporan perubahan ekuitas. Nah, ini kita udah dibikin, tapi kita mau bikin lagi. Kita bikin dulu ya formatnya. Bentar. Nah, untuk yang kode akun ini di copy paste biasa aja di sheet akun. Kalau ini saya kopinya langsung di latihan sebelumnya karena sama-sama laporan perubahan ekuitas. Nah, jika sudah, untuk isi nama akun ini sama ya, pakai rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP A7 titik koma daftar underscore akun titik koma lagi 2 false. Kita tarik ke bawah. Jika sudah begini, untuk yang jumlahnya itu kita pakai rumus sum if ya. Jadi kita langsung langsung masukin rumusnya di modal. Ini kan ekuitas itu cuma judul. Nah, untuk mencari modal itu kredit dikurangin debit sama dengan sum if. Kita ke neraca lajur, klik yang ini, yang A, titik koma, ke laporan perubahan ekuitas lagi, terus klik yang A8, titik koma lagi, ke neraca lajur lagi, kita ke yang bagian kan neraca nih, kan tadi kan saya bilang kredit dikurangi debit, jadi kredit dulu, jadi kita yang J dulu. Ini kita sesuaikan. Nah, ini kan kredit dulu, tutup kurung, dikurangin sama sum if sama ya. Jadi klik yang A dulu, titik koma, ke laporan perubahan ekuitas lagi, klik yang A8, titik koma lagi, ke neraca lajur lagi, ke yang sisi debit di neracanya itu yaitu yang I. Kalau udah enter. Nah, untuk yang laba bersih ini kita itu nggak pakai rumus kayak gitu ya, jadi langsung kita link aja dari sheet laba ruginya. Jadi sama dengan ke laba rugi nih, yang ini nih yang laba atau rugi nih, lalu kita enter. Nah, ini di accountingin dulu. Nah, sebentar. Kan sudah jadi untuk yang jumlah ekuitas
di kolom totalnya itu caranya itu sum C8 C9 enter. Bentar. Enter. Nah, ini hasilnya segini. Kita bold dulu. Nah, coba ya kita cek di neraca lajur neraca. Nah, ini sudah sampai begini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.